Kita bersyukur bisa diberi kesempatan untuk kita ibadah di tempat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, momen ini harusnya membuat iman kita semakin bangkit. Amin. Kalau dulu saudara bisa percaya pada Tuhan Yesus, belum pernah melihat tempat-tempat di mana yang tertulis di dalam Alkitab, saudara belum melihat sudah percaya. Artinya saudara lebih dari Thomas. Amin. Thomas itu sesudah dia mencucukkan tangannya baru dia percaya. Nah, saudara dan saya belum pernah ketemu Tuhan Yesus tapi bisa percaya. Belum pernah ke Israel tapi bisa percaya. Tapi kalau saat ini saudara sebelum melihat saudara percaya, terus sekarang saudara melihat fakta yang ada, seharusnya itu membuat iman kita semakin dahsyat. Amin. Semakin kuat, semakin luar biasa. Nah, berkenaan di tempat ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Terlebih kita akan berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Kami boleh beribadah di tempat ini, di Gereja Musa. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa, dan biarlah momen ini adalah momen di mana membangkitkan iman percaya kami dan membuat hati kami semakin cinta Tuhan mati-matian, semakin cinta Tuhan luar biasa, sehingga kami memiliki komitmen yang luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah Gereja Musa. Tadi Pasar sudah sampaikan kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Dalam Ulangan 34 ayat yang pertama, Ulangan 34 ayat yang pertama dikatakan bahwa kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, ya di tempat ini, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, yaitu negeri tanah perjanjian, di daerah Gilead sampai ke kota Dan. Lanjut ayat 30, pasal 34 ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham. Abraham lahir di mana? Di mana tadi saudara? Di Ur Kasdim, ya. Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunan pula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya. Perhatikan, Tuhan hanya mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian, tapi tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kita melihat di sana tadi ada makam Musa yang dipercayai sebagai makam Musa. Pertanyaan besarnya adalah, Bapak Ibu saudara sekalian, Musa itu mati 39 tahun lebih 10 bulan setelah memimpin bangsa Israel. Perhatikan, berapa? 39 tahun lebih 10 bulan. Artinya tinggal 2 bulan lagi dia masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia tidak masuk. Padahal kalau dipikir, Bilangan 12 mengatakan bahwa Musa adalah manusia yang paling lembut hati. Manusia yang paling lembut hatinya saja tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara. Nanti kita akan melihat di mana sumbernya sampai Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Titik penentunya itu di mana? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dari 39 tahun lebih 10 bulan Musa sudah berjalan terus bersama dengan Tuhan, bisa dikatakan tanpa cacat celah. Hanya karena 2 bulan saja dia tidak masuk. Saya katakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Perjalanan pengiringan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau katakan bahwa umur kita, umur percaya kita kepada Tuhan, mungkin sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, bahkan mungkin ada yang sampai 70 tahun.
Tapi jangan karena hal-hal yang membuat kita seolah-olah nggak nyaman, membuat kita seolah-olah mempertanyakan kebenaran akan Allah, atau hal-hal kesulitan membuat kita akhirnya nggak percaya Tuhan dan meninggalkan Tuhan, yang pada akhirnya itu adalah penentu bahwa kita tidak akan masuk ke tanah perjanjian yang sesungguhnya. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Mazmur mengatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Bapak Ibu, ada yang suka air? Ada yang suka climbers, naik gunung? Ada? Orang naik gunung itu ada syaratnya. Gunung Lawu itu pernah nama Gunung Semeru lah ya. Gunung Semeru itu tingginya itu 3.400 mdpl. Dan untuk naik ke Gunung Semeru itu semua orang boleh naik, tapi tetap ada syarat. Pertama, nggak boleh pakai baju hijau. Kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Supaya kalau nyasar nggak tersamar, ya kan? Karena pohonnya juga hijau. Yang kedua, nggak boleh ngomong kotor. Itu udah syarat mati. Orang naik gunung itu nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong jorok. Bahkan dipercaya ada yang namanya pasar bengir. Ya, ada pasar bengir, fisiknya nggak ada, tapi kedengaran seperti ada suara ini di pasar. Baik di gunung laut, seperti pasar di gunung Semeru, di gunung Supi juga ada begitu. Artinya saya mengatakan untuk naik ke sebuah gunung yang tidak ada unsur keselamatan, tidak ada pengaruh keselamatan dalam berkala, itu saja ada salah. Apalagi kita mau naik ke gunung Tuhan, gunung kudusnya Tuhan. Bisa bahas sampai ke sini. Untuk naik ke gunung Lawu saja kita nggak boleh sembarangan juga. Sekarang kita boleh kalau kita punya uang, punya kerinduan, selesai dari sudah. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan bisa ke toilet, bisa ke gunung Sion. Tapi ke Sion kita Allah yang sesungguhnya hanya Mazmur 24 ayat 3 dan 4 itu adalah catatan. Mereka yang murni hatinya, yang hidupnya tidak bersalah, mereka yang akan boleh masuk ke gunung Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga hati kita sampai akhir hidup kita tidak tercela di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena hal sepele di akhir umur kita jatuh di dalam dosa sehingga kita tidak boleh naik ke gunung Tuhan. Jangan karena hal sepele kita menyalahi prinsip-prinsip firman Tuhan sehingga kita tidak diizinkan Tuhan masuk ke gunung Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga hati kita, jaga diri kita, supaya kita benar-benar sampai ke Sion, gunungnya Tuhan, gunung kudusnya Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan kali ini singkat. Musa 29 tahun lebih 10, tapi luar biasa saudara. Ketika Musa negosiasi dengan Tuhan untuk dia masuk ke tanah perjanjian, sampai Tuhan ngomong, sudah stop, jangan bicara itu lagi. Tuhan bilang, jangan bicara itu lagi. Namun demikian, Musa itu dengan kelembutan hatinya, dia terima otoritas Tuhan, dia terima keputusan Tuhan tanpa dia protes sama Tuhan. Bayangin saudara, dia udah siapkan 39 tahun terus menuntut, tapi ketika Tuhan berkata, engkau nggak bisa masuk, dia nggak komplain sama Tuhan, dia nggak marah sama Tuhan, dia terima. Tuhan, aku terima. Kita tahu Indonesia udah persiapan bikin stadion, udah persiapan semua, akhirnya gagal, nggak bisa selenggarakan Piala Dunia usia 20 saja. Wah, sampai Presiden Jokowi mumet katanya. Itu hanya untuk hal-hal yang duniawi, untuk hal rohani. Ayo kita lebih serius sama Tuhan. Amin. Jaga hati sepanjang perjalanan kita sampai akhir nanti tanggal 14. Bahkan bukan hanya sepanjang perjalanan wisata rohani saja kita menjaga hati kita. Kita jaga hati kita sampai kita tutup mata. Sampai kita dipanggil Tuhan, hati kita tetap tulus, hati kita tetap suci, hati kita tetap murni, hati kita tetap kudus.
Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, ayo datang kepada, disambut oleh Tuhan karena hati kita. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang murni hatinya. Siapa yang boleh naik ke gunung? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di hadapan mereka yang suci hatinya dan tiada bercela hidupnya jalan hidupnya? Siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di hadapan-Mu? Mereka yang suci hatinya dan tiada bercela jalan hidupnya. Mereka yang suci hatinya dan tiada bercela mereka yang suci hatinya dan tiada bercela Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mari berdiri bersama-sama. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di hadapan-Mu? Mereka yang suci hatinya dan tiada bercela jalan hidupnya. Mereka yang suci hatinya dan tiada Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri? Pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Semua bukan kebetulan Tuhan. Tetapi kami ada di tempat ini karena tuntunan-Mu bagi setiap kami. Biarlah Tuhan firman yang kami terima pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjaga hati kami. Jagalah hati kami Tuhan dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan.
Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan perjalanan kami ke tanah perjanjian. Kalau besok hari kami akan melangkah masuk tanah perjanjian, Tuhan, siapkan hati kami, supaya hati kami ini benar-benar suci, kudus di hadapan-Mu, Tuhan. Dan setiap perbuatan kami, Tuhan, Engkau sudah mengampuninya. Oleh karena itu, Tuhan, kami merasakan cinta kasih-Mu ketika Engkau ada di kayu salib. Engkau telah menebus setiap dosa kami. Oleh karena itu, kami layak di hadapan-Mu. Kami layak untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Engkau memerlukan hati-Mu bagi hati kami. Terukan hati-Mu, Bapa, bagi setiap kami. Sehingga kami merasakan urapan-Mu. Kami merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Kami selalu dilingkupi dengan kuasa. Kami dilingkupi dengan kasih. Kami selalu sehat. Kami selalu kuat. Kami selalu jauhkan dari segala badai kecelakaan. Kami selalu jauhkan dari hal-hal yang buruk dalam hidup kami. Mengawali perjalanan kami hari ini. Engkau berjalan dengan kami. Dan Engkau menuntut barisan kami. Dia lawan dan dia akan selalu bersama. Terima kasih Bapa. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Basar bersama supir yang akan mendampingi kami. Engkau juga menjamah mereka sehingga mereka fokus untuk mengantar kami. Dan kami juga tetap ada di dalam kesatuan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita katakan amin. Tuhan